Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zara Aulia dengan NIM 6670220120 dengan kelas 7L. Di mana di sini saya akan membacakan terkait review jurnal yang sudah saya baca, yaitu terkait 9 jurnal. Pertama di sini ada jurnal politik kewarganegaraan dalam industri musik yang dituliskan oleh Herlina dan Bung Yebi. Di mana jurnal ini mengkaji terkait hak cipta musik sebagai bagian dari hak warganegaraan musisi gitu. Lalu perlindungan hak cipta ini dipandang sebagai kebutuhan fundamental gitu, mencakup perlindungan dari pembajakan, transparansi sistem data, jaminan ekonomi, dan penghargaan terhadap kreativitas gitu. Musisi akhirnya melakukan advokasi gitu loh. Musisi itu melakukan advokasi sendiri lewat organisasi, tetapi tetap saja terbentur antara aturan yang tidak jelas gitu. Jadi dalam jurnal ini kayak menegaskan gitu bahwa perlindungan hak cipta itu seharusnya dipandang sebagai hak warga negara gitu, bukan sekedar urusan bisnis saja gitu. Dimana negara ini dalam jurnal ini tuh kayak dituntut untuk hadir sebagai fasilitator, bukan hanya regulator di atas kertas. Nah, selanjutnya jurnal yang kedua yaitu jurnal dengan judul Readiness Digital Mengatasi Cyber War Indonesia Australia. Jurnal Bung Yebi dan Herlina. Di mana jurnal kedua ini tuh menyoroti kasus konflik cyber antara Indonesia dan Australia yang dipicu oleh penyadapan. Dimana dari kasus ini tuh terlihat bahwa dunia digital itu sudah menjadi arena pertarungan gitu, pertarungan baru antar negara. Terus penelitian ini memakai pendekatan teori permainan di mana konflik seperti ini itu bisa dimenangkan satu pihak, tapi manfaatnya tuh kecil gitu, sehingga biasanya tuh ujungnya tetap negosiasi gitu. Dari sini tuh bisa dipetik gitu pelajaran bahwa Indonesia tuh butuh kesiapan digital yang lebih matang gitu, apalagi di era digital saat ini gitu ya. Tidak cukup hanya reaktif ketika ada serangan gitu loh, tapi memang sudah harus mempersiapkan gitu, ada strategi jangka panjangnya gitu apabila ada penyadapan lagi gitu, sehingga peningkatan kapasitas keamanan cyber itu diperlukan sekali gitu. Terus kerjasama internasional juga dibutuhkan dan pelibatan masyarakat. Cyber war ini ibarat pertempuran tanpa batas teritorial gitu, jadi persiapan digital menjadi kunci. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu jurnal dengan judul Dinamika Keadilan Gender dan Negasi Negara atas Korban Kekerasan Seksual, yaitu dengan penulis Trinita Meliana dan Bung Yebi. Dimana artikel ini membahas kegagalan negara gitu dalam memberikan perlindungan hukum gitu bagi perempuan korban kekerasan seksual gitu. Dimana jurnal ini nih menunjukkan menuliskan gitu bahwa aparat penegak hukum tuh sering bersikap diskriminatif gitu loh. Terus munculnya stigma victim blaming, dimana kita sebagai korban tapi kita juga yang disalahkan gitu. Dan birokrasi hukum yang rumit tuh nggak jarang juga membuat korban tuh malah nggak memperoleh kepastian hukum gitu loh. Terus meski secara formal ada undang-undang gitu ya dan regulasinya, tetapi dalam praktiknya gitu loh di lapangan masih bisa dibilang jauh gitu loh dari prinsip keadilan gender gitu. Terus yang lebih parahnya itu diskriminasi ini juga berakar pada masalah dari budaya patriarki itu sendiri, dimana korban tuh semakin ditekan gitu. Terus jurnal ini juga mengingatkan gitu bahwa masalahnya itu bukan hanya hukumnya gitu yang lemah, tapi juga emang budaya dari masyarakatnya itu sendiri gitu, dan institusi yang belum secara keseluruhan emang mendukung korban gitu. Nah, selanjutnya jurnal keempat yaitu Pemasaran Politik PPP Kota Tangerang pada Pemilu 2019. Di mana jurnal ini nih kayak mengkaji gitu strategi pemasaran partai politik dari partai PPP di Tangerang pada Pemilu 2019, di mana PPP ini mencoba memakai strategi push, pull, and pass marketing, yang artinya tuh mengedukasi masyarakat, memanfaatkan media sosial, serta menggandeng gitu tokoh agama untuk meningkatkan dukungannya gitu. Tetapi hasilnya tidak signifikan gitu loh, karena citra partai sudah sudah terlanjur buruk gitu akibat kasus korupsi itu. Nah, walaupun begitu mereka tuh tetap dapat
3 kursi legislatif gitu. Hal ini menunjukkan bahwa dalam politik Indonesia dukungan berbasis identitas sosial keagamaan tuh masih kuat gitu. Bahkan ketika partai sedang bermasalah dengan citranya gitu. Nah, lanjut ke jurnal selanjutnya dengan judul Dinamika Politik Catch All atas eksistensi perempuan di Partai Demokrat dan PKS. Dimana artikel ini mengkaji terkait bagaimana politik catch all dijalankan dalam merangkul perempuan gitu di Partai Demokrat dan PKS gitu. Meskipun terdapat di Indonesia kan ada undang-undang terkait kuota 30% untuk perempuan gitu. Tetapi budaya patriarki itu membuat perempuan tuh lebih sering dianggap sebagai pemenuhan administratif gitu. Jadi kayak kuota 30% itu cuma sebagai bisa dibilang syarat aja gitu, atau kayak jadi perempuan tuh cuma sebagai syarat untuk memenuhi undang-undang tersebut gitu. Namun penelitian tuh menunjukkan gitu adanya dukungan material dan non material bagi politisi perempuan serta upaya partai membangun politik inklusif yang mencoba menepis dominasi patriarki itu sendiri. Nah, selanjutnya beralih ke jurnal ke-6 di sini tentang diskursus kedaulatan pangan pada organisasi partai politik di Indonesia. Di mana jurnal ini nih jurnal ini mengkaji tentang isu pangan, di mana yang kita tahu gitu loh, di Indonesia ini kan punya potensi besar banget ya akan bidang pertaniannya gitu, tapi masalah kerawanan pangan tuh masih sering ditemukan gitu loh di Indonesia. Di mana menariknya kayak beberapa partai besar gitu seperti PDIP, Nasdem, terus PKB dan PKS yang udah memasukkan isu pangan ini ke dalam ADART dari partai itu sendiri. Dimana tapi masih bisa dibilang walaupun udah ada gitu loh aturannya di ADART masing-masing partainya, tapi implementasinya tuh masih terbilang cukup minim gitu loh. Dan belum bisa menyentuh daerah yang masih terbilang rawan pangan gitu. Terus peneliti juga di jurnal ini berpesan gitu bahwa partai politik seharusnya tidak hanya berbicara mengenai isu pangan di dokumen resmi aja gitu. Jadi bukan isu pangan yang udah ditulis itu bukan cuma sebagai tulisan ataupun tertera di dokumen aja gitu, tapi menunjukkan political yang nyata gitu tuh, political will gitu, lewat program yang konkret gitu. Apalagi isu pangan ini tuh berkaitan langsung dengan hajat hidup orang banyak gitu loh, kebutuhan dari banyak orang gitu. Oke, berlanjut ke jurnal selanjutnya yaitu aktivisme politik kaum perempuan dalam partai politik di Banten. Dimana jurnal ini kayak menggambarkan bagaimana politisi perempuan memaknai perjuangan mereka gitu. Aktivisme politik bagi mereka itu bentuk perjuangan untuk keadilan gender dan kebijakan yang pro perempuan gitu. Ada 3 hal penting yang mereka dorong gitu. Pertama tentang kesadaran representasi, terus yang kedua tentang optimalisasi affirmative action, dan yang ketiga itu dukungan penuh dari partai. Tapi di lapangan gitu secara nyatanya kayak seringkali partai itu hanya menjadikan keterwakilan perempuan ini sebagai formalitas, sama seperti jurnal yang sebelumnya yang saya udah bilang gitu. Jadi kayak kuota 30% itu cuma kayak formalitas untuk memenuhi syarat saja gitu loh. Terus jadi lagi-lagi kayak perempuan tuh hadir tapi belum sepenuhnya diberikan ruang gitu untuk menentukan kebijakan, untuk berekspresi gitu, dan menentukan kebijakan-kebijakan yang memang pro dengan perempuan gitu. Oke, selanjutnya beralih ke jurnal dengan judul Resistensi Perempuan atas Pencemaran Lingkungan oleh Korporasi di Kota Cilegon, di mana jurnal mengenai resistensi perempuan terhadap pencemaran industri di Cilegon ini perempuan tuh jadi kelompok yang paling rentan gitu, karena mereka lah yang sehari-hari berhadapan dengan dampak polusinya gitu. Karena kan ya kita sebagai perempuan kan kebanyakan menjadi ibu rumah tangga kan. Nah, terus kayak kesehatan anak dan keluarga tuh cukup terganggu gitu loh dengan adanya polusi tersebut itu. Terus bentuk bentuk resistensinya tuh ada 2 gitu loh, terbuka seperti demonstrasi dan tersembunyi gitu seperti memakai masker, menolak kompensasi sembako. Kan biasanya kalau misalnya pabrik-pabrik tuh suka kasih kompensasi gitu loh ke masyarakat yang emang kayak terkena dampak dari polusi itu sendiri gitu. Terus ini juga membangun solidaritas lewat diskusi gitu loh. Ini sebagai bentuk resistensi dari yang tersembunyinya gitu loh. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan tuh bisa menjadi aktor penting gitu dalam gerakan sosial, khususnya yang berkaitan dengan isu lingkungan dan kesehatan. Apalagi perempuan kan yang lebih
apa ya, bisa dibilang dampaknya tuh lebih kena gitu, karena kayak misalnya perempuan yang ada di rumah dan emang rumahnya deket dengan apa namanya, pabrik-pabrik yang ada di Cilegon, itu benar-benar sangat tercemar sekali. Nah, yang terakhir yaitu jurnal dengan judul Dinamika Partai Politik dan Positioning Ideologi, studi tentang pergeseran positioning ideologi partai-partai politik peserta pemilu 2014, di mana secara ADART-nya partai politik itu memiliki ideologi, di mana ideologi ini terbagi menjadi 3, yaitu partai tengah yang bisa dibilang catch all party, partai kanan yaitu partai Islam, dan partai kiri yaitu partai nasionalis. Di mana partai-partai ini secara ADART-nya terbagi gitu loh dalam ketiga ideologi tersebut. Tetapi dalam apa ya, pemilu 2014 ini banyak partai politik yang meleburkan ideologi partainya atau bergeser dari ideologi partainya, seperti dari kanan ke tengah, dari kiri ke tengah, seperti itu. Jadi bisa dibilang partai politik tuh tidak menjalankan ideologinya secara apa namanya, kiri yang benar-benar kiri banget gitu, pasti kiri rada ke tengah gitu. Sehingga pergeseran positioning partai ini sendiri tuh seperti meleburkan jati diri dari partai itu sendiri, di mana tujuan dari peleburan ideologi ini untuk mendapatkan suara massa dari di luar dari jangkauan massa yang pertamanya, di mana biasanya partai kanan itu dekat dengan basis masyarakat yang memeluk agama Islam. Tetapi dengan adanya pergeseran positioning ideologi ini, mereka juga bisa meraup gitu bukan hanya masyarakat yang ada di pedesaan saja gitu, tetapi masyarakat yang ada di kota, yang ada di kota dengan ideologi Islamnya gitu, dengan yang agama Islamnya. Baik, segitu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.